Bab 181. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Di sisi lain, Liu Yu segera menyusul Yun Xiao setelah membiarkan Luo Fu dan Luo Fu mengambil langkah pertama, dan berteriak, kakak senior Yun Xiao, tunggu aku. Seolah-olah awan itu tidak pernah mendengarnya, mereka terus bergerak maju, dan kecepatan mereka meningkat alih-alih jatuh. Mereka tampaknya ingin menyingkirkan Liu Yu. Liu Yu tidak punya cara, sebuah percepatan, berdiri di depan awan, akan menghalangi awan itu. Jika pada saat-saat biasa, Yun Xiao dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi pada saat ini beberapa orang panik, tiba-tiba tidak menghentikan tangan dan kaki, kepelukan Liu Yu. Liu Yu, Yun Xiao melepaskan diri dari pelukan Liu Yu dan berkata, aku tidak memintamu untuk bertanggung jawab. Kamu tidak perlu bersikap munafik di hadapanku. Kakak senior Liu Yu, apa polanya? Liu Yu mengulurkan pola binatang Fatamorgana di lengan kanannya dan bertanya di depan awan itu. Awan itu ragu-ragu sejenak, mengamati dengan saksama, dan kemudian beberapa ragu berkata, ini adalah binatang Fatamorgana. Liu Yu mengangguk dan berkata, ya, ini adalah binatang Fatamorgana. Aku bertemu dengannya saat memasuki dunia rahasia tingkat ketiga. Kupikir akulah yang utama. Saat itu, kudengar obat Huazong ditujukan untuk jiwa. Jadi aku membiarkanmu mengalami semuanya dalam mimpi. Aku yakin saudari seperguruan itu masih polos. Lalu, apa? Kalau begitu, kau dan aku hanya membayangkan diriku sendiri. Yun Xiao bertanya dengan malu di wajahnya. Selain tidak memperhatikan kemarahannya pada awalnya, dia mampu mendeteksi sesuatu yang salah. Akhirnya, dia menemukan bahwa dia masih perawan, dan hatinya goyah. Saat ini, meskipun dia telah menerima pernyataan Liu Yu, dia berpikir bahwa dia akan menjadikan Liu Yu sebagai objek untuk melakukan hal semacam itu di alam mimpi, dan Liu Yu ada di depannya. Ketika aku memikirkan diriku sendiri di depan Liu Yu selama hampir 1 jam, langit akan runtuh. Aku hanya ingin menemukan celah untuk masuk dan tidak pernah keluar lagi. Maaf, aku salah paham. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Yun Xiao merasa bahwa dia tidak dapat mengangkat kepalanya di depan Liu Yu saat ini. Dia hanya ingin pergi dengan cepat. Liu Yu mengeluarkan Bing Xin Jue dan berkata, aku sudah memiliki metode kultivasi terbaik. Selain itu, aku pikir kamu hanya membutuhkan Bing Xin Jue, jadi aku mengeluarkannya. Kamu, aku tidak bisa memilikinya. Meskipun dia sangat menginginkan Bing Xin Jue, Yun Xiao tidak mau berutang budi pada Liu Yu, jadi dia berkata. Meskipun Yun Xiao menentang, Liu Yu tetap memberikannya ke tangan Yun Xiao dan berkata dengan serius, jurus hati es telah sampai padaku. Tidak ada pengaruhnya, seperti tumpukan kertas bekas. Namun, jika kau mendapatkannya, kakak senior Yun Xiao dapat memainkan peran yang sebanding dengan keterampilan tingkat prefektur. Aku memberikanmu bukan hanya karena kakak senior Yun Xiao telah menyelamatkan hidupku, tetapi juga karena sekte Liu Yun kita sedang merosot. Aku harap kakak senior dapat membawa sekte Liu Yun ke atas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liu Yu segera pergi, dan tidak memberi Yun Xiao kesempatan untuk membantah. Melihat punggung Liu Yu, wajah Yun Xiao menunjukkan senyum yang langka, apakah itu benar-benar hanya karena bantuan? Aku tidak percaya, aku harap aku dapat membawa sekte Liu Yun. Apakah perlu kau ada di sini? Yun Xiao telah memutuskan bahwa Liu Yu masih memilikinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu yakin. Dia percaya bahwa tetesan air yang terus-menerus akan mengikis batu, dan akan selalu ada hari ketika Liu Yu dan dia akan berjalan bersama. Liu Yu datang jauh-jauh dan mendapati bahwa hampir semua murid sekte itu sedang bergegas menuju pintu keluar tempat rahasia itu. Tiba-tiba, dia menemukan sosok alien, yang tampaknya sedang berjalan ke arah dalam. Selain itu, dia adalah murid sekte Liu Yun dan mengenalnya sendiri. Liu Yu membunuh Liu Yun di lembah Fei Cui dan menakuti Xie Fei Yang. Setelah itu, dia keluar untuk mengingatkan Liu Yu agar meninggalkan murid Jiupin itu. Namun sekarang kultivasi murid ini telah menembus dan mencapai tingkat Wuling. Setelah keluar, dia juga bisa menjadi murid inti. Namun saat ini, murid sekte Liu Yun ini tidak senang, tetapi khawatir. Melihat ini, Liu Yu merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan, dan akan lebih baik jika saling membantu. Adik seperguruan, saya melihat Anda khawatir. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?
Liu Yu datang ke murid sekte Liu Yun itu dengan beberapa kedipan mata. Begitu dia melihat Liu Yu, dia sangat gembira. Kemudian dia berkata dengan cemas, bukan aku yang butuh bantuan, tapi kakak senior Murong Sue yang butuh bantuan. Xie Fei yang dari klan Epi telah memburu kakak senior Murong setelah mengetahui bahwa kamu telah pergi ke dinding bagian dalam. Kakak senior Murong hanya bisa melarikan diri sejauh mungkin. Sayangnya, setelah bersatu dengan beberapa murid Epi, dia masih menangkapnya kemarin. Ketika kamu bertemu denganku sebelumnya, dia memintaku untuk menemukanmu dan mengirimimu pesan. Amarah Liu Yu langsung membuncah. Dia marah dan penuh dengan hawa dingin. Dia bertanya kepada murid sekte Liu Yun, di mana Xie Fei yang sekarang. Murid sekte Liu Yun terkejut dengan momentum Liu Yu. Dia merasa bahwa Yuan aslinya tidak berjalan lancar. Dia tergagap dan berkata, mereka berada di hutan lebat 50 li ke kiri. Mereka bermaksud mengancammu dengannya, jadi mereka tidak punya ide untuk menyembunyikan napas mereka. Kau yang memimpin jalan. Liu Yu langsung menarik murid sekte Liu Yun di depannya dan memintanya untuk memimpin jalan. Ada di hutan lebat di depan. Liu Zong, murid Liu Zong, berlari kencang di udara. Liu Yu jatuh di depan hutan lebat dan berjalan cepat menuju hutan lebat. Saat ini, di hutan lebat, suasananya menjadi sangat bermartabat. Bagaimanapun, mereka sangat senang menangkap Murong Sue, dan mereka ingin melarikan diri bersama. Namun, saat ini, mereka menyesal. Mereka telah mendapat berita tentang Liu Yu, dan jelas bahwa Liu Yu dapat bertarung dengan Li Feiyu dari lembah Feicui selama ratusan ronde. Mereka berdua menyesal bahwa mereka tidak boleh menyinggung Liu Yu dengan Xie Fei yang demi keuntungan kecil. Dua orang, seorang wuling 5 barang, seorang wuling 6 barang, menghadapi Liu Yu, bahkan gigi palsu sama sekali tidak cukup. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan. Salah satu dari mereka berkata kepada Xie Fei yang, kakak seperguruan Xie, kurasa sebaiknya kita lepaskan Murong Sue. Liu Yu sangat kuat. Jika kita mengakui kesalahan, kita yakin dia akan melepaskan kita tanpa mengingat penjahat itu. Mengakui kesalahanmu. Oke, akui saja. Xie Fei yang tampak agak jelek. Kemudian, jika kedua saudara seperguruan muda itu tidak siap, mereka mengayunkan pedang mereka dengan keras ke arah mereka. Mereka tidak menyangka Xie Fei yang akan melakukan ini, tetapi mereka senang bahwa Xie Fei yang bersedia mengakui kesalahannya kepada Liu Yu. Tanpa pembelaan sama sekali, bagaimana mungkin prestasi Xie Fei yang telah mencapai tingkat ke-7 wuling, menjadi musuh persatuannya. Mereka memandang Xie Fei yang dengan enggan. Mereka tidak menyangka Xie Fei yang begitu kejam. Bagaimanapun, mereka adalah saudara seperguruan muda Xie Fei yang membunuh 2 orang dengan pedang. Wajah Xie Fei yang menjadi ganas, mengakui kesalahanmu. Melepaskan kami, sudah benar membiarkan kalian berdua pergi. Akulah pelakunya. Apakah Liu Yu akan melepaskanku? Dalam hal ini, aku akan menjadi gila hari ini. Aku ingin Liu Yu mati. 1/4 jam kemudian, Liu Yu melihat Xie Fei yang setengah duduk di tanah, acak-acakan dan gila. Perlahan berkata, wajah pohon wilau salju secara bertahap diikat di depan pilar, suara kakimu. Liu Yu mengabaikan Xie Fei yang, tetapi menatap Murong Sue dengan perasaan yang dalam. Saat ini, wajah Murong Sue sangat kuyu, yang membuat hati Liu Yu sakit, dan wajahnya menjadi semakin suram. Dia berkata kepada Xie Fei yang, kamu tidak ingin segera melepaskan Suir. Aku masih bisa meninggalkanmu seluruh tubuh, atau, haha, jika kamu datang ke sini, aku ingin melihat apakah kecepatanmu cepat atau pedangku cepat. Katakanlah, Xie Fei yang akan meletakkan pedangnya di tangan di leher Murong Sue. Liu Yu tidak bisa menahan diri, meskipun dia lebih dari 90% yakin bahwa dia akan menyelamatkan Murong Sue pada saat pedang Xie Fei yang belum terputus. Namun, bahkan jika dia 99% yakin, Liu Yu tidak mau mengambil risiko ini dengan nyawa Murong Sue. Apa yang kamu inginkan? Liu Yu mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang aku inginkan? Aku ingin kau meninggalkan ladang ramuan itu, maukah kau? Seru Xie Fei yang dengan puas. Saat ini, Xie Fei yang sama sekali tidak ingin hidup, tetapi dia ingin mempersulit Liu Yu sebelum dia meninggal. Jika Liu Yu meninggalkan ladang ramuan itu, dia tentu saja bisa membunuh Liu Yu. Jika Liu Yu tidak mau, bahkan jika dia bisa menyelamatkan Murong Sue sebelum dirinya sendiri, dia pasti akan mengubur simpul di hati mereka. Pada saat itu akan membuat mereka sengsara,
dan dia akan sepadan. Tidak, Liu Yu, bunuh dia. Ketika Murong Sue mendengar ini, dia terkejut. Dia tahu karakter Liu Yu dan tahu bahwa Liu Yu benar-benar memiliki kemungkinan untuk melakukan ini. Liu Yu menatap tajam ke arah Murong Sue dan berkata, "Baiklah, tetapi bagaimana aku tahu apakah kau bisa menjadi hakim yang baik? Kau tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Jika kau tidak mau, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Xie Fei yang berkata dengan sangat gembira bahwa jika tidak ada jalan keluar, siapa yang akan rela mati. Perlahan mengangkat tangan kanannya, Liu Yu Zenyuan berlari di telapak tangan kanannya, perlahan menuju ladang ramuan. "Aku masih menjadi beban bagimu, aku masih menjadi beban bagimu." Air mata Murong Sue menggenang. Rambutnya menjadi lebih gelap dan lebih panjang, dan kukunya tiba-tiba tumbuh menjadi hitam. Di wajahnya, juga muncul pola penuh misteri. Murong Sue tiba-tiba mengubah pemandangan ini, Xie Fei yang segera benar-benar terkejut, Liu Yu, juga wajah yang luar biasa. Kekuatan Murong Sue tiba-tiba meningkat, sedikit goncangan, tali yang mengikatnya langsung terlepas, lalu sebuah gelombang keluar dari udara tipis, Xie Fei yang langsung terguncang, pingsan di tanah, tidak tahu hari ulang tahunnya. Liu Yu dapat yakin bahwa kekuatan Murong Sue saat ini benar-benar jauh lebih unggul daripada Wuling. Ketika dia berdiri di depannya, dia merasa tertekan. Liu Yu tidak tahu seberapa kuat kekuatan Murong Sue saat ini. Dia hanya tahu seberapa kuatnya. Kamu. Untuk sementara waktu, Liu Yu benar-benar sulit untuk menghubungkan wanita yang terlihat sedikit menggoda dan Murong Sue. Penampilan Murong Sue berubah kembali, tetapi seluruh orang itu tampaknya menjadi sedikit lemah. Liu Yu dengan cepat membantunya. Berbaring di pelukan Liu Yu, Murong Sue entah mengapa memiliki perasaan tenang. Dua orang sendirian di sebuah batu besar, wajah Murong Sue sedih berkata, "Hari ini aku akan menceritakan semuanya padamu." Liu Yu mendengarkan dengan saksama. Ada terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Perubahan mendadak Murong Sue, semuanya tidak diketahui, dan semua hal di luar kendali, yang membuatnya sangat kesal. "Aku bukan dari dunia bawah utara, atau tempat tinggalmu dapat digambarkan lebih tepat sebagai Pulau Beiming. Aku adalah putri suci dari orang-orang dan iblis di daratan Tiongkok. Sayangnya, karena darah iblis, kami memiliki bakat yang kuat, tetapi juga menderita kecurigaan dari berbagai kekuatan di daratan Tiongkok, sehingga sulit untuk berintegrasi ke daratan Tiongkok. Oleh karena itu, aku selalu dalam keadaan menyendiri. Aku benci kehidupan yang membosankan, benci orang suci yang ditakdirkan untuk hidup demi orang-orang dan iblis, jadi aku melarikan diri. Aku telah hidup dalam bentuk manusia sepanjang waktu. Sulit bagi anggota klan untuk menemukanku, tetapi baru saja aku menjadi bentuk iblis. Anggota klan akan segera menemukanku dan membawaku kembali." Dengan penuturan Murong Sue, Liu Yu telah sepenuhnya memahaminya. Yang terjadi selanjutnya adalah dia tidak menyerah. Oleh karena itu, dia bertanya, "Tidak bisakah kita menghindarinya?" "Tidak ada gunanya, mereka telah mengunci napasku. Tidak peduli kemana mereka pergi, itu tidak berguna. Sekarang yang perlu kulakukan adalah tidak memberitahu mereka tentang hubunganku denganmu. Jika tidak, kau akan sangat berbahaya," kata Murong Sue sambil tersenyum pahit. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kekuatannya masih terlalu lemah. Namun, lawannya datang dari daratan Tiongkok. Jika satu orang dikirim secara acak, dia dapat langsung menyapu bersih negara Jin, atau bahkan tanah Ming Utara. Tidak ada ruang untuk konfrontasi. Murong Sue akhirnya pergi, bahkan jika Liu Yu tidak menyerah, tetapi tidak ada jalan lain. Hanya ada satu ide di hatiku. Berlatih dan berlatihlah dengan giat. Kita harus membawa kembali Murong Sue, angin, pemandangan, dan cahaya. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya di dalam hatinya. Dalam kemarahannya, Liu Yu langsung membunuh Xie Fei yang tidak sadarkan diri. Itu juga murah baginya. Awalnya, Liu Yu bermaksud membiarkannya mati setelah menderita. Liu Yu membawa murid sekte Liu Yun ke pintu keluar, dan memberitahu murid sekte Liu Yun untuk tidak mengatakan apapun tentang Murong Sue. Tentu saja, murid sekte Liu Yun ini tidak akan keberatan. Jika Liu Yu tidak berbaik hati padanya, dia akan mengatakan bahwa itu terlalu mengejutkan dan dia tidak akan berani mengatakannya. "Keluar, keluar," murid lain keluar. Sekelompok suara bersemangat terdengar. "Ah, itu Liu Yu." Liu Yu adalah karakter yang dapat bersaing dengan Li Feiyu dari lembah Feicui. Dia pasti memiliki banyak hal.
Mendengar kata-kata yang dibahas, Li Feiyu tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedikit jelek, bukan hanya karena Liu Yu bisa setenar dia. Yang terpenting adalah bahwa perolehannya tidak berbanding lurus dengan prestasinya. Itu semua karena dia tidak mendapatkan hadiah apapun saat berhadapan dengan boneka di level kedua. Di level ketiga, ketika dia ingin mendapatkan warisan, dia tidak mendapatkan apa-apa selain beberapa artefak karena dia telah dikalahkan oleh Luo Fu dan Lin Yifan. Saya khawatir satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa kali ini kita semua mendapatkan banyak hal, jauh lebih banyak dari sebelumnya, tetapi juga menebus kekurangan Li Feiyu. Saat ini, situasi masing-masing sekte adalah lembah giok memiliki harta karun terbanyak, dan kemudian Paviliun King Chen, yang tidak pernah terekspos. Orang-orang yang belum pernah melihat penampilan gemilang Paviliun King Chen sepanjang waktu tahu bahwa Paviliun King Chen tidak kompeten, tetapi belum menunjukkannya kepada mereka. Lalu ada Liu Yunzong. Liu Yunzong dapat memperoleh tempat ketiga berkat Luo Fu dan Lin Yifan. Apa yang mereka peroleh adalah warisan dari pemilik tempat rahasia. Menurut kebenaran, panen seharusnya menjadi yang terbesar. Namun, ini adalah perbandingan antara sekte yang berbeda. Apa yang diperoleh murid-murid sekte Liu Yun lainnya benar-benar tidak memuaskan, yang secara serius menghambat perkembangan mereka. Selain itu, kali ini, dua orang Liu Yunzong terkuat. Panen Yun Xiao tidak banyak, ditambah keterampilan berkualitas tinggi Liu Yu, dapat menjadi salah satu orang dengan sumber daya terbanyak di sekte Liu Yun. Liu Yu, aku tidak tahu berapa banyak yang telah kamu peroleh. Melihat kedatangan Liu Yu, tetua itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Dia telah mendengar tentang perbuatan dan bakat Liu Yu. Dia percaya bahwa tidak peduli bagaimana Liu Yu, panennya tidak akan terlalu buruk. Awalnya, Liu Yu tidak bermaksud untuk mendorong dirinya ke puncak badai. Sekarang dia menjadi pusat perhatian. Dia tahu bahwa terlalu banyak lebih baik daripada terlalu banyak. Namun, pada saat Murong Sue pergi, Liu Yu berubah pikiran. Cara terbaik dan tercepat untuk meningkatkan kekuatan sendiri adalah dengan bertarung dan merampok sumber daya orang lain. Hanya dengan cara ini seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri dan menghancurkan potensi bawaannya. Bagaimanapun, sumber daya tanah Beiming terbatas, jadi kemungkinan untuk menembus Raja Wu terlalu rendah. Untuk melewati penghalang antara tanah Beiming dan tanah Shenzhou, Anda harus mencapai Raja Wu setidaknya. Mungkin dia bisa menunggu, tetapi Murong Sue mungkin tidak dapat menunggu hari itu. Bagaimanapun, posisi orang suci adalah demi orang-orang dan setan. Meskipun Liu Lang dan banyak orang akan berada di puncak provokasi, mereka tahu bahwa mereka akan terprovokasi. Dan, setiap saat, hidup dalam bahaya, tetapi Liu Yu masih berkomitmen. Selain rahasia itu, Liu segera mengeluarkan semua barang di Sanjing. Ada jutaan batu roh, beberapa di antaranya dapat bernilai lebih dari 1 juta. Ada juga rahasia seni bela diri yang berharga. Jumlah nilai-nilai ini dapat sama dengan setengah dari nilai lembah giok. Ini, semua orang yang hadir terkejut. Liu Yu baru saja menyapu tempat rahasia itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak barang? Tetua Agung Sekte Liu Yun sangat gembira. Semua ini bertambah untuk menjadikan Sekte Liu Yun yang pertama. Saat ini, Liu Yu menjadi pusat perhatian, dan semua orang menatapnya, entah cemburu, iri, atau kesal. Liu Yu tenang dan siap menghadapi semua ini. Bagus, bagus, bagus. Tetua Liu Yunzong Muchen mengucapkan 3 kata bagus satu demi satu. Lalu mulai membersihkan di bawah pengawasan 4 gerbang utama lainnya. Totalnya 8 juta batu roh. Tak lama kemudian, semuanya beres, dan Mu Chen mengumumkan dengan penuh semangat. Tak seorang pun berkata apa-apa. Itu hanya data yang dihitung secara acak. Bagaimanapun, Liu Yunzong telah memenangkan tempat pertama tanpa ketegangan apapun. Bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan, awalnya, Liu Yunzong selalu berniat untuk memberikan sebagian dari sumber daya yang diperoleh di beberapa tempat rahasia ke lembah giok. Namun, sekarang telah menjadi 1/5 dari sumber daya yang diberikan lembah Fei Cui kepada Sekte Liu Yun. Paviliun King Chen mengeluarkan 1/4 untuk membagi lembah Fei Cui dan Sekte Liu Yun secara merata, dan Sekte Fei Xing memberikan setengah dari sumber daya tersebut kepada 4 sekte utama secara merata. Ketika Liu Yu mengembalikan apa yang dimiliki Liu Yu, tetua itu bercanda berkata, ketika kamu kembali ke klan leluhur, kamu pasti akan diberi hadiah oleh klan. Tetapi, Anda tidak jauh dari menjadi seorang jutawan.
Dengan senyum tipis, Liu Yu dapat menjadi seorang multijutawan hanya dengan mendapatkan senjata roh kelas atas. Bagaimanapun, senjata roh kelas atas sangat berharga bagi Raja Wuya, bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki alat roh berkualitas tinggi. Nilai alat roh kelas atas umumnya lebih dari 10 juta batu roh, dan itu masih yang tidak memiliki nilai pasar. Namun, pada saat berikutnya, Mu Chen, Tetua Agung, menjadi serius dan berkata, "Namun, kinerja Anda terlalu mempesona. Kami Sekte Liu Yun dapat melindungi Anda dalam lingkup pengaruh Sekte Liu Yun kami, tetapi tidak perlu keluar. Bagaimanapun, ada banyak orang yang peduli dengan Anda. Bahkan sekarang, jika saya tidak ada di sini, mungkin ada beberapa orang yang tidak dapat saya hindari." Petik 2. Liu Yu mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal-hal ini? Jika ada cukup banyak godaan, tidak akan terlalu sedikit orang yang mengambil risiko. Namun, yang dia inginkan adalah efek ini. Selain itu, Liu Yu sudah punya rencana. Setelah kembali ke sekte, dia menerobos Wuzong dan pergi keluar untuk berlatih. Saya yakin banyak orang tidak akan bisa duduk dan mencarinya. Sepanjang jalan, dengan perawatan dari tetua, dia kembali ke sekte tanpa khawatir. Pada saat ini, Luo Fu juga menemukan bahwa Murong Sue tidak pernah keluar. Selain itu, mereka berdua melihat bahwa ekspresi Liu Yu agak salah, dan seluruh orang menjadi jauh lebih pendiam daripada sebelumnya. Ini bukan karakter asli Liu Yu. Luo Fu adalah yang paling tidak sabar. Dia menarik Liu Yu ke samping dan bertanya, "Di mana saudari sepelatihan Murong? Mengapa kamu tidak melihatnya?" Liu Yu pertama-tama makan dan kemudian berkata, "Suir, dia telah dibawa kembali ke keluarganya." Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Luo Fu tidak bertanya lagi tentang kata-kata yang ingin ditanyakannya. Butuh waktu sehari bagi semua orang untuk kembali ke Sekte Liu Yun. Pada saat ini, banyak tetua Sekte Liu Yun sedang menunggu di bawah kepemimpinan Yun Tingfei, pemimpin Sekte Liu Yun. Jelas bahwa mereka telah menerima berita dari tetua tersebut. Melihat Liu Yu dengan wajah acuh tak acuh, Yun Tingfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika dia melihat Liu Yu pada awalnya, dia hanya merasa bahwa Liu Yu memiliki beberapa bakat, tetapi dia masih terlalu muda, dan waktu kultivasinya terlalu singkat, jadi dia hampir tidak dapat membuat prestasi apapun di tempat rahasia Mingli. Namun, Liu Yu menghancurkan kognisinya berulang kali. Peningkatan kultivasi semudah minum air dan makan, dan itu meningkat. Dia ingat bahwa ketika Liu Yu diberi hadiah terakhir kali, Liu Yukei baru saja memasuki Wuling, tetapi sekarang dia telah mencapai puncak Wuling, yang merupakan kecepatan tercepat dalam sejarah Sekte Liu Yun. "Liu Yu, kau telah memenangkan kehormatan besar untuk Sekte Liu Yun kami. Sekte telah memutuskan untuk memberimu sepertiga dari hadiah yang telah kau menangkan, dan sepertiga lainnya akan diberikan kepada para murid yang telah berpartisipasi dalam perjalanan tanah rahasia Mingli ini sesuai dengan kontribusi mereka." Cloud Ting terbang kembali untuk mengepakkan pikirannya, dengan sungguh-sungguh berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk, tetapi tidak ada perubahan besar dalam ekspresinya. Dalam hal ini, Yun Tingfei, sebagai pemimpin Sekte Liu Yun dan orang kuat di puncak-puncak Wu Jun, merasa malu. Dia telah berencana untuk mengambil pihak lain sebagai muridnya dan langsung mempromosikannya menjadi murid Zhenzuan, yang membuat Liu Yu kehilangan kesempatan besar. Namun, tidak mudah untuk peduli tentang ini, tetapi Liu Yu berkata untuk terus bekerja keras dan seterusnya, dan kemudian membawa orang-orang itu pergi tidak terburu-buru untuk kembali ke kediaman. Liu Yu pertama-tama pergi langsung untuk membeli pil untuk putaran kedua dari formula sihir 9 putaran, dan kemudian mengumumkan bahwa dia akan segera tutup. Tiba-tiba, banyak orang datang untuk mengunjungi Liu Yu. Tentu saja, Yu Nyao, seorang wanita tua dan aneh, sangat diperlukan. Ketika dia melihat Liu Yu, dia dipenuhi dengan mata yang memuja, yang membuat Liu Yu tidak nyaman. Kemudian, dia menghentikan Liu Yu dan memintanya untuk menceritakan apa yang telah dia alami. Untuk menyingkirkan Yu Nyao, Liu Yu harus menceritakan sebagian dari pengalamannya, yang membuatnya selalu kagum dan berteriak bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan keagungannya. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar membiarkan Yu Nyao yang sederhana mengalami ini. Saya khawatir Yu Nyao akan memikirkannya begitu dia masuk. Setelah melihat Yu Nyao dan Luo Fu yang sulit, mereka juga datang untuk menemui Liu Yu. Mereka diturunkan di alam rahasia.
Para Zongmen sangat mementingkan mereka dan menjadi target yang harus dilindungi dengan ketat. Meskipun mereka berulang kali bertanya apa yang sedang terjadi, Liu Yu tetap diam, membuat mereka tak berdaya, tetapi tidak ada cara lain. Liu Yu sedikit terkejut bahwa Yun Xiao baru saja pergi. Jelas bahwa Yun Xiao seharusnya sudah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk ketika Luo Fu dan Luo Fu baru saja pergi? Dalam perjalanan kembali, Yun Xiao telah belajar banyak tentang Liu Yu. Perbuatan Liu Yu membuatnya sangat mengaguminya. Sangat sulit baginya untuk mencapai langkah ini di sekte kelas 3. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Liu Yu sudah memiliki orang kepercayaan, dia merasa sesak di hatinya. Namun, ketika dia tahu bahwa Murong Sue tidak tahu mengapa dia menghilang, Yun Xiao merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, yang membuatnya merasa kesal. Apakah dia menjadi wanita yang buruk? Kakak seperguruan, Liu Yu memanggil dengan hormat. Yun Xiao mengangguk dan tetap diam beberapa saat sebelum dia berkata, kamu tidak bisa hidup kembali setelah mati. Kakak seperguruan muda, kamu harus berduka. Tidak bisakah kau terlahir kembali setelah mati? Maaf, siapa yang mati? Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan Yun Xiao membuat Liu Yu tercengang. Ketika Liu Yu bertanya, Yun Xiao tercengang dan berkata, aku berbicara tentang Murong Sue. Dia tidak keluar bersamamu, kan? Oh, jadi, kakak senior, kau salah paham. Suir tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya kembali ke rumah ibunya. Ketika aku memiliki cukup kekuatan, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Liu Yu, Yun Xiao merasa lega, tetapi juga kecewa. Ketika dia melihat senyum di mulut Liu Yu, seluruh hatinya tidak bisa menahan rasa masam. Liu Yu tidak bisa melihat kasih sayang Yun Xiao. Sayangnya, dia sudah memiliki Suir di dalam hatinya. Sekarang Suir sedang menunggunya untuk menjemputnya. Bagaimana dia bisa membuang-buang waktu untuk itu? Hati Yun Yun sangat kecewa, segera berkata kepada Liu Yu, aku juga ingin kembali diam. Mungkin lain kali kita bertemu, sudah waktunya untuk mulai memperjuangkan daftar Qianlong. Mengangguk, Liu Yu tahu bahwa dia belum punya waktu untuk berlatih keterampilan tingkat atas Suan level Bingxin Jue yang telah dia berikan kepada Yun Xiao. Sekarang dia kembali ke sekte, dia harus benar-benar berlatih dengan baik. Setelah melihat awan di dalam hatinya, Liu Yu juga mulai memasuki pengasingan. Liu Yu berencana untuk menerobos tubuhnya sendiri terlebih dahulu. Dia mengolah 10 ramuan emas. Ketika dia menerobos dunia kecil Wuzong, dia harus membuka setidaknya 10 dunia kecil. Ini membutuhkan kekuatan tubuh yang tinggi. Terlebih lagi, Liu Yu memiliki ambisi yang lebih besar, yaitu, ketika membuka dunia kecil, membagi dunia kecil menjadi 10, membentuk 100 dunia kecil, sehingga Liu Yu dapat menghadapi lebih banyak kesulitan dan memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ini hanyalah gagasan dari penguasa, dan dia tidak melakukannya. Namun, Liu Yu jelas bahwa ini akan memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk tubuh fisik. Jika dia tidak menembus putaran kedua dari formula sihir 9 putaran, dia tidak memiliki kemungkinan untuk menanggung penindasan yang kuat ketika membuka dunia kecil, dan tubuh fisiknya kemungkinan akan runtuh. Dengan sebuah keputusan, Liu Yu tidak ragu untuk mengeluarkan bahan obat dan mulai mencampur formula yang diperlukan untuk transfer kedua. Melihat berbagai bahan obat yang diletakkan, Liu Yu juga sangat kesakitan, ini bisa menjadi batu roah. Jika saya tidak kaya saat ini, saya akan menjadi multijutawan. Jika bukan karena perhatian dan kerja keras keluarga saya, akan sangat sulit bagi saya untuk menemukan semua ramuan ini. Meskipun demikian, mereka telah menghabiskan hampir 5 juta batu roh mereka sendiri. Jika mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri dan tidak bergantung pada klan, mereka mungkin menghabiskan lebih dari 2 kali lipat waktu, tenaga, dan uang. Setelah mandi obat disesuaikan dengan baik, Liu Yu tidak ragu untuk melompat ke dalamnya. Tiba-tiba, dia menjadi panas di sekujur tubuhnya. Dari waktu ke waktu, dia ingin membuat Liu Yu melompat keluar dari ember mandi. Namun, rasa sakit seperti ini tidak lebih baik daripada saat Murong Sue pergi. Inti dari rasa sakit ini, masih dalam lingkup Liu Yu. 2 hari kemudian, dengan obat kuat Liu Yu di bak mandi obat dan operasi gila dari formula sihir 9 putaran, tubuh Liu Yu berubah lagi, menembus lapisan kedua dari formula sihir 9 putaran.
Pada titik ini, Liu Yu merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya sekali lagi ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan pertahanan fisiknya meningkat pesat. Sekarang, Liu Yu yakin bahwa bahkan jika dia berdiri dan membiarkan orang-orang di puncak Wuling menyerangnya, dia tidak dapat melukai dirinya sendiri. Bahkan ketika tubuh fisik seseorang telah sepenuhnya terkonsolidasi, kekuatan tubuh fisiknya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan orang yang kuat di tingkat Wuzonyi tidak akan memiliki terlalu banyak masalah. Namun, jika Anda menggunakan peningkatan 2 kali lipat dari kekuatan tempur yang diberikan oleh tubuh suci 9 putaran di bawah operasi gila dari formula sihir 9 putaran, bahkan jika Anda membiarkan orang-orang dari kelas 2 Wuzong menyerang, ancaman bagi diri Anda sendiri tidak akan terlalu besar. Jika Anda menyerang, Liu Yuqiang memiliki kekuatan serangan yang besar. Bahkan jika Anda berlatih ki dan seni bela diri, Anda mungkin bukan lawan. Ini adalah kekuatan formula sihir Jiushuan. Begitu Anda menerobos, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Baiklah, butuh waktu 3 hari untuk mengonsolidasikan kekuatan tubuh. Setelah itu, kamu bisa menerobos latihan kultivasi kimu sendiri. Liu Yu memeriksa tubuhnya dan punya rencana. Ada 4 potong batu roh kualitas sedang di tangannya. Liu Yu mulai menyerap roh tanpa pamrih dan mengonsolidasikan alam kultivasinya. 3 hari kemudian, kondisi fisik Liu Yu sepenuhnya terkonsolidasi dan akhirnya siap menerobos kultivasi Qi. Liu Yu memiliki 9 dari 10 pemahaman tentang penyempurnaan tubuh, tetapi dia tidak pandai berlatih Qi. Lagi pula, kali ini dia akan menantang batasnya sendiri dan membagi 100 dunia kecil. Bagi Liu Yu, itu jauh lebih sulit daripada formula sihir 9 putaran. Liu Yu memegang batu roh di tangannya dan dengan panik mengisi tubuhnya dengan aura. Bagaimanapun, ada banyak aura yang dibutuhkan untuk menerobos alam. Dia harus membagi dunia kecil dari 10 menjadi 100, yang hanya membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual. Liu Yu tidak ingin kegagalannya sendiri karena kurangnya kekuatan spiritual. Selama sehari penuh, Liu Yu merasa bahwa hampir seluruh tubuhnya akan menjadi tubuh energi. Dan akhirnya menghentikan rencananya untuk terus menyerap. Namun, Liu Yu masih memegang batu roh di tangannya untuk hari hujan. 10 ramuan emas diisi dengan yuan sejati Liu Yu, energi yang terkandung di dalamnya, dan meridian telah diisi dengan zenyuan, yang cukup untuk membuka dunia kecil. Liu Yu secara langsung memobilisasi semua yuan sejati di seluruh tubuhnya dan membuka dunia kecil. 3 dunia kecil muncul di atas kepala Liu Yu, menunjukkan situasi konfrontasi tripartit. Segera, dunia kecil keempat muncul. Dengan dukungan aura yang luas, Liu Yu membuka 4 dunia kecil sekaligus kali ini. Selain yang sebelumnya, sudah ada 7 dunia kecil. 7 dunia kecil, memancarkan cahaya putih yang kuat, napas yang tak tertandingi itu, memberi orang rasa depresi ekstra, melihat dunia kecilnya sendiri. Liu Yuman bersemangat. Yang ke-8, yang ke-9, saat ini, Liu Yu merasa tubuhnya agak keras, tetapi dia bisa terus bersikeras. Segera, dunia kecil ke-10 dibuka oleh Liu Yu, yang dipromosikan ke ranah Wuzong. Ini adalah master di luar klan. 10 dunia kecil, di sekitar tubuh Liu Yu, membentuk lingkaran, di mana Liu Yu dapat merasakan energi yang sangat besar. Meskipun dia menerobos ranah, Liu Yu tidak punya niat untuk mengakhirinya. Dia memiliki ambisi yang lebih besar, yaitu, untuk mengubah dunia kecilnya dari 10 menjadi 100. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Yu mengendalikan 10 dunia kecil, perlahan-lahan terbelah, dan 20 dunia kecil perlahan terbentuk, yang menunjukkan bahwa Liu Yu telah berhasil pada langkah pertama, dan langkah berikutnya adalah untuk membelah lebih lanjut. Namun, ketika Liu Yu ingin terus membelah dunia kecilnya, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk membiarkan dunia kecilnya terus terpecah. Bukan karena yuan sejati tidak cukup, juga bukan karena tubuh fisik tidak cukup kuat, tetapi keadaan dirinya sendiri tidak cukup untuk mendukung dirinya sendiri untuk membuka dunia kecil lagi. Dengan senyum masam dan desahan, Liu Yu menyerah pada dunia kecil untuk sementara waktu. Lagi pula, pada saat 20 dunia kecil keluar, Liu Yu sudah tahu bahwa bahkan jika tidak ada alasan di atas alam, jumlah yuan sejatinya terlalu kecil untuk mendukung 100 dunia. Terlebih lagi, Liu Yu juga merasa bahwa ia seharusnya tidak dapat bertahan hingga akhir pembukaan 100 dunia, yang semuanya membuat Liu Yu harus menyerah. Karena aku tidak dapat membuka semuanya sekaligus, aku akan membukanya perlahan dan selangkah demi selangkah.
Sekarang aku akan membuka 20 dunia kecil terlebih dahulu. Ketika aku menjadi Raja Wu, aku dapat membuka 40 dunia kecil. Ketika aku menjadi Raja Wu, aku seharusnya dapat membuka semua dunia kecil dengan sukses. Liu Yu sedikit menyesal karena ia tidak membuka 100 dunia kecil sekaligus, tetapi ia tidak goyah dalam idenya sendiri, tetapi memiliki rencananya sendiri. Liu Yu hendak berdiri dan mencoba kemampuannya sendiri, tetapi ia tertegun. Itu adalah teknik pedang, dan itu sangat kuat. Liu Yu hendak berdiri, tetapi ia terpana oleh teknik pedang yang tiba-tiba muncul di benaknya. Segera, Liu Yu mengetahui asal-usul teknik pedang tersebut. Ternyata itu adalah master pedang yang telah meninggalkannya di lautan pengetahuannya sendiri. Namun, teknik pedang ini baru bisa dipraktikkan setelah Wu Zong membuka dunia kecil. Selain itu, 10 dunia kecil harus dibuka untuk mendukung konsumsi yang sangat besar. Agar Liu Yu tidak membidik terlalu tinggi dan meningkatkan kultivasinya terlalu gila untuk mengolah teknik pedang tingkat prefektur, sang ahli pedang bersusah payah, yang membuat Liu Yu semakin bersyukur. Sekarang, Liu Yu hanya bisa melihat jurus pertama, mengubah hujan dan menutupi awan, yang ditinggalkan oleh ahli pedang penguasa. Namun, bahkan, kekuatan jurus pertama lebih kuat daripada teknik pedang tingkat Xuan yang diperoleh Liu Yu. Saya tidak tahu seberapa kuat teknik pedang yang diciptakan sendiri. Jenis teknik pedang ini hanyalah fondasi, tetapi untuk membuat orang belajar cara menggunakan keterampilan, dengan cepat menggunakan kekuatan 10 alam secara keseluruhan, sehingga meledak menjadi lebih kuat. Metode seperti itu, bahkan jika tidak diajarkan oleh ahli pedang, Liu Yu akan menemukannya perlahan-lahan, tetapi itu akan membuang banyak waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Yu ingin berlatih jurus baru. Sayangnya, tempat tinggalnya terlalu kecil untuknya berlatih. Mengenai arena seni bela diri, Liu Yu tentu saja tidak akan pergi. Ini telah diakui oleh Liu Yu sebagai keterampilan unik untuk menekan bagian bawah kotak. Jika Anda menambahkan indera pedang Anda sendiri, itu pasti akan menjadi tongkat pembunuh terkuat saat ini. Baiklah, pertama-tama, sempurnakan senjata roh berkualitas tinggi. Dengan alat roh berkualitas tinggi, kamu pasti dapat meningkatkan kekuatanmu sebagian besar. Mengenai keterampilan seni bela diri sang guru, kamu dapat menemukan tempat terbuka untuk berlatih setelah kamu meninggalkan Sekte Liu Yun. Liu Yu masih menantikan alat roh kelas atas. Dia terlalu rendah dalam kultivasinya di alam rahasia dan tidak dapat menyempurnakannya. Sekarang kekuatannya meningkat pesat, jadi dia dapat mencobanya. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu mengeluarkan pedang roh kelas atas dan mulai menyempurnakannya. Ketika Liu Yu sedang menyempurnakannya, dia merasa seperti sedang memindahkan gunung, yang membuat orang putus asa dan tidak memiliki harapan untuk menyempurnakannya. Sekarang, meskipun saya merasa itu masih sedikit sulit, itu seperti mengisi kolam kecil. Tidak sulit untuk dikatakan, mudah untuk dikatakan, dan jauh lebih mudah. Liu Yu sekarang mengumpulkan roh pedang, alat roh kelas atas, dan teknik pedang yang ditinggalkan oleh guru pedang yang akan berlatih. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu memiliki banyak kartu. Akhirnya, Liu Yu merasa bahwa dia pasti akan keluar dari Sekte Liu Yun. Meskipun bunga-bunga di rumah kaca mungkin dibudidayakan dengan sangat baik dan berbakat, mereka sulit untuk menjadi pria yang benar-benar kuat. Yang dibutuhkan Liu Yu sekarang adalah orang lain memaksakan dirinya ke jalan yang terkuat. Diakon Hong dari Sekte Tianxia tahu bahwa dia telah keluar dari Sekte Liu Yun. Tanpa perlindungan Sekte Liu Yun, dia tidak akan bisa duduk, dan mereka yang tamak akan kekayaannya yang besar juga tidak akan bisa duduk. Ini adalah batu loncatan ke puncak dunia bawah utara, atau dikubur di hutan belantara. Ini adalah jalan yang kita pilih. Taruh semua hal ke dalam dunianya yang kecil, Liu Yu yang terkenal itu berkata untuk meninggalkan Liu Yunzong, pergi keluar untuk mengalami, segera menimbulkan sensasi. Namun, hal itu diikuti oleh pertentangan keras dari kepala keluarga dan tetua. Tidak mungkin, Liu Yu. Terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sekarang. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu memiliki kekayaan yang sangat besar. Meskipun kamu menghabiskan lebih dari setengahnya untuk putaran kedua dari formula sihir 9 putaran, yang lain mungkin tidak mempercayainya. Saat ini, Yun Tingfei sedikit bersemangat. Dia benar-benar tidak ingin melihat Liu Yu mengambil risiko. Dia tahu bahwa Liu Yu dapat menjadi pilar klan selama dia mengabdikan dirinya untuk berlatih. Dia bahkan mungkin melampaui prestasinya dan menjadi pemimpin.
Dia benar-benar tidak ingin Liu Yu mengambil risiko, jadi dia melawan jalan. Mu Chen, tetua agung di sampingnya, menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh Liu Yu. Dia memiliki kebaikan yang tidak dapat dijelaskan untuk Liu Yu. Pada saat itu, dia juga buru-buru membujuknya untuk berkata, "Ya, saya juga berpikir Anda tidak boleh mengambil risiko untuk saat ini. Bahkan jika Anda benar-benar berniat untuk keluar, Anda harus menerobos kultivasi ke Wuzong." Yun Tingfei juga mengangguk setuju. "Jika Liu Zong dan saya setuju untuk menerobos, saya ingin meninggalkan." Yun Tingfei dan Mu Chen saling memandang dan mengangguk perlahan. Ketika Liu Yu melihat ini, prestasinya tidak lagi tertahan, dan prestasi Wu Zonyipin meledak. Jelas bahwa kekuatan Liu Zongwu telah meningkat pesat dibandingkan dengan Xiu Yu. Mengetahui bahwa mereka akan sangat terkejut, Liu Yu dan dua orang lainnya kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuan, tetua, sekarang Anda tidak akan keberatan jika saya meninggalkan sekte dan pergi keluar untuk mengalami." Mereka saling memandang dan mengangguk tanpa daya. Dalam hati mereka merasa seperti membawa batu untuk memukul kaki mereka sendiri. Namun, apa yang mereka katakan seperti air yang dibuang. Mereka hanya bisa setuju, karena Anda telah menerobos Wuzong dalam kultivasi Anda, yang kuat dari Wu Jun jarang keluar. Selama kamu berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah besar. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk Liu Yu, Yun Tingfei tidak membujuknya lagi. Liu Yu pergi di bawah tatapan mata mereka yang rumit. Segera, Yun Xiao dan Yu Nyao datang ke aula utama. Mereka tidak memulai pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka datang dari aula samping di sebelah kiri, dan yang lainnya dari sebelah kanan. Namun, mereka berteriak pada Yun Tingfei hampir bersamaan, "Mengapa kamu tidak meninggalkan Liu Yu? Terlalu berbahaya baginya untuk meninggalkan rumah." Dua orang terkejut melihat wajah satu sama lain. Kalian tidak menyukai anak laki-laki itu, kan?" Akhirnya, Yun Tingfei bertanya. Yu Nyao mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku ditakdirkan untuk membiarkan Liu Yu jatuh di bawah rok delimaku." Sebagai pemimpin sekte Liu Yun, Yun Tingfei merasa malu. Yu Nyao begitu lugas sehingga dia tidak tahu bagaimana dia memiliki anak perempuan seperti itu. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya khawatir. Seperti yang sudah kukatakan padamu, dia menyelamatkan hidupku di tempat rahasia. Aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan sebelum aku membalas budinya." Yun Tingfei mengangguk, tetapi dia tidak mempercayainya. Melihat ini, Yun Xiao tidak lagi berkata banyak, tetapi berkata, "Sekarang Liu Yu sudah pergi, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Aku akan kembali dulu." Melihat ini, Yun Tingfei mengangguk dan mendesah dalam hatinya. Salah satu dari kedua putrinya tampaknya mengumpulkan semua tawa dan kebahagiaan bersama, dan yang lainnya sedingin es, benar-benar dua ekstrim. Saat ini, dia jatuh cinta pada orang yang sama, tetapi masih memiliki orang favorit. Terlebih lagi, Yun Tingfei dapat melihat bahwa pikiran Liu Yu tidak tertuju pada kedua putrinya, jadi dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. "Kakak, tunggu aku, tunggu aku." Melihat adiknya pergi, Yu Nyao berlari mengejarnya dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak repot-repot bertengkar dengan ayahnya. Dia membuat Yun Tingfei marah sekaligus senang, anak ini. Tak lama kemudian, Yun Yao pun mengejar langkah Yun Yao. Di samping Yun Yao, dia memanggil, "Kakak." Wajah Yun Yao tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa cinta. Ketika mereka masih sangat muda, ibu mereka meninggal karena distosia. Sang ayah harus berhadapan dengan Liu Yunzong yang begitu besar. Mereka tampaknya masih memiliki seorang ayah, tetapi sebenarnya, ayah mereka selalu dua orang kakak perempuan. Sebagai seorang kakak perempuan, Yun Yao selalu terbiasa memberikan segala hal yang baik kepada kakaknya, yang menunjukkan rasa cintanya kepada Yun Yao. "Kakak perempuan, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Sekarang kamu hanya memiliki 4 tingkat seni bela diri. Kecepatannya sangat lambat, bakatmu tidak lebih buruk dariku. Aku tidak ingin kamu bermain seperti ini lagi." Selama ini, Yun Yao jarang mendesak Yun Yao, tetapi sekarang Yun Yao sudah hampir berusia 20 tahun, Yun Yao merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan kakaknya terus seperti ini. Yun Yao mengerucutkan bibirnya, jelas tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apakah kamu juga menyukai Liu Yu?" Wajah Yun Xiao memerah, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin?
Aku tidak mengatakan bahwa dia menyelamatkan hidupku. Aku hanya berterima kasih padanya. Hati Yun Yao terhalang oleh kepanikan. Yun Xiao tiba-tiba lupa tujuannya, yaitu untuk mendesak Yun Yao berlatih keras. Yun Yao tiba-tiba menunjukkan senyum bangga. Itu adalah perasaan yang baik untuk berubah dari pasif menjadi aktif. Kemudian dia bertanya, bagaimana kalian saling mengenal dan bagaimana dia menyelamatkanmu? Bagaimana cara menyelamatkannya? Ditanya oleh Yun Yao. Yun Xiao tiba-tiba apa yang terjadi hari itu terasa seperti kemarin, dan bagaimana aku bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Yun Xiao tidak ingin mengatakan lebih banyak dan berkata langsung, ngomong-ngomong, itu hanya menyelamatkan hidupku. Itu cerita yang panjang di tengah-tengah. Itu akan memakan waktu lama, aku harus kembali berlatih. Namanya adalah daftar Qianlong. Aku tidak bisa membuang waktu di sini lagi. Benarkah? Yun Yao tidak percaya. Dia pikir Yun Xiao hanya melempar tanggung jawab. Yun Xiao mengangguk dan berkata, tentu saja, itu benar. Kamu tidak tahu tentang fakta bahwa aku mendapatkan formula HTS. Aku berhasil menembusnya karena tiba-tiba mendengar bahwa Liu Yu akan pergi. Sekarang Liu Yu sudah pergi, aku harus terus berlatih. Yun Yao mengangguk. Dia tahu tentang keterampilan berkualitas tinggi yang dimiliki saudara perempuannya. Sayangnya, itu bukan keterampilan yang cocok untuk dia latih. Kalau tidak, dia pasti sudah melatihnya. Yun Xiao benar-benar tidak ingin bergaul dengan saudara perempuannya lagi, atau aku benar-benar khawatir dia akan menunjukkan kaki kudanya dan segera melarikan diri. Dari belakang terdengar suara Yun Yao yang polos dan serius, kakak, aku tidak keberatan memberimu setengah dari Liu Yu, sama seperti kamu akan memikirkanku terlebih dahulu jika kamu memiliki barang-barang bagus. Pada saat yang sama, hatinya tergerak. Dia mengingat semua hal di masa kecilnya. Sayangnya, dia tidak bisa kembali, melihat adiknya sudah sejauh ini. Yun Yao berbisik, aku sudah bersamamu selama 20 tahun, tetapi aku masih belum mengenalmu. Aku benar dan salah. Namun, Liu Yu benar-benar suka bermain-main. Denganku dan Murong Sue, sekarang dia menyeret adikku ke dalam air juga. Yun Yao terus mengkritik Liu Yu, tetapi dia tidak merasa ada yang salah dengan Liu Yu. Dia lupa bahwa Liu Yu tidak pernah mengakuinya. Di sisi lain, setelah Liu Yu meninggalkan Liu Yunzong dan menemukan air terjun yang indah, dia berhenti dan mulai berlatih keterampilan pedangnya. Namun, Liu Yu tidak bersemangat untuk berlatih teknik pedang yang ditinggalkan oleh tuannya. Sebaliknya, dia berlatih semua teknik pedang yang dia latih. Setelah bertahun-tahun berlatih, Liu Yu merasa sudah waktunya untuk memilah teknik pedang yang dia latih. Jika tidak, dia mungkin akan tenggelam dalam semua jenis teknik pedang dan tidak dapat melepaskan diri. Mari kita mulai dengan ilmu pedang dasar. Ilmu pedang dasar, tusuk, petik, putar, belah. Meskipun sederhana dan dapat dilakukan oleh anak-anak berusia 3 tahun, itu adalah dasar dari semua teknik pedang. Jika Anda melatih dasar-dasarnya dengan baik, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha seperti jika Anda memulai dari gedung tinggi di tanah. Petik 2. Teknik pedang tingkat kuning diciptakan dengan kombinasi sederhana dari teknik pedang dasar. Dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi, secara kasar terdiri dari 3 hingga 10 gerakan dasar. Kekuatannya lebih kuat daripada teknik pedang dasar, tetapi tidak jauh lebih kuat. Namun, jika Anda dapat memahami konsepsi artistik teknik pedang, itu masalah lain. Teknik pedang tingkat Xuan, dari tinggi ke rendah, tidak hanya untuk membandingkan tingkat keterampilan pedang, tetapi juga yang paling penting adalah konsepsi artistik. Setelah memahami konsepsi artistik, roh pedang dapat dimobilisasi, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan teknik pedang dan memudahkan orang untuk memahami makna pedang. Sedikit demi sedikit, Anda dapat melatih teknik pedang Anda sendiri dan memikirkan misteri teknik pedang. Pemahaman Liu Yu tentang ilmu pedang dan kendo telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Liu Yu merasa bahwa ilmu pedangnya akan segera ditingkatkan lagi. Mengenai ilmu pedang tingkat prefektur, sekarang aku hanya memiliki seperangkat ilmu pedang yang diberikan oleh guruku, dan aku hanya dapat melihat gerakan pertama. Pikirkanlah, pikiran Liu Yu telah sepenuhnya terbenam dalam ilmu pedang tingkat dasar. Gaya pertama relatif sederhana, dan namanya mudah dipahami. Disebut, 10 lingkaran menghancurkan musuh. Namun, ketika dia sampai pada Liu Yu, dia harus mengubahnya menjadi 20 untuk menghancurkan musuh, dan bahkan untuk menghancurkan musuh di 40 atau 80 batas berikutnya. Dapat dikatakan bahwa setelah Liu Yu mempelajarinya,
kekuatannya pasti lebih kuat daripada sang ahli pedang. Untuk waktu yang lama, berdiri di atas batu besar dengan mata tertutup, Liu Yu membuka matanya, dan cahaya di dalamnya berkedip. Tiba-tiba, Liu Yu mengayunkan pedangnya dan melambai ke air terjun di depannya. Semuanya tampak statis secara umum, air terjun itu terpisah dengan tenang, seperti garis yang terputus, dan kemudian statis secara umum, tidak ada yang terputus dari air, aliran air lebih banyak terjadi. Napas penuh, arus kembali normal, bergemuruh turun untuk terus mengalir. Kekuatan jurus ini dapat dibandingkan dengan para biarawan Wupin biasa. Itu benar-benar gada terkuatku saat ini. Itulah alasan mengapa aku menggunakan senjata roh yang lebih rendah. Bagaimana jika aku menggunakan senjata roh yang lebih unggul? Liu Yu tidak dapat membayangkan bahwa peningkatan kekuatan Liu Yu dengan senjata roh kelas atas pasti dapat mencapai lebih dari 2 kali lipat. Namun, jurus ini terlalu menguras tenagaku. Jurus ini hanya menghabiskan 30% dari yuan asliku. Ini adalah 20 dunia kecil. Jika kau menggunakan alat spiritual kelas atas, kau akan menghabiskan lebih banyak alat spiritual. Aku khawatir jurus ini tidak akan berhasil hanya sekali. Jurus ini hanya dapat digunakan sebagai kartu penyelamat hidup, dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Dalam sekejap, Liu Yu membuat keputusan. Ia tidak dapat menggunakan jurus ini dengan mudah hingga saat kritis. Konsumsinya tidak sedikit, Liu Yu langsung duduk berlutut, memegang 4 potong batu spiritual, dengan cepat memulihkan kultivasinya. 1 jam kemudian, Liu Yu membuka matanya, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin kuat. Jelas, kultivasinya meningkat. Aku yakin tidak akan lama lagi ia dapat menembus ke tingkat kedua Wuling. Aku khawatir mereka yang mendapat berita dan tahu bahwa aku akan meninggalkan Liu Yunzong sudah tidak sabar. Baiklah, aku akan muncul nanti, sehingga antusiasme mereka akan mereda dan mereka tidak akan mencariku lagi. Itu tidak sejalan dengan niatku semula. Liu Yu tersenyum, seolah-olah krisis yang akan datang tidak memperhatikan sang jenderal. Faktanya, seluruh negara Jin benar-benar meledakkan panci ketika mengetahui bahwa Liu Yu telah meninggalkan Liu Yunzong. Baik pasukan klan dan beberapa Sanxiu yang mengira mereka kuat bersiap untuk memulai segera setelah Liu Yu meninggalkan Liu Yunzong. Seluruh area di luar sekte Liu Yun adalah pertemuan angin dan hujan. Begitu Liu Yu memenggal kepalanya, dia mencegat Liu Yu dan merampok segalanya dari Liu Yu. Bahkan mereka yang iri dengan bakat Liu Yu ingin membunuh Liu Yu. Namun, Liu Yu tidak muncul sepanjang waktu. Dia berpikir bahwa Liu Yu pasti takut dan tidak keluar dari sekte Liu Yun. Kalau tidak, begitu banyak orang memperhatikan keberadaan Liu Yu, bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali. Akibatnya, semakin banyak orang yang kecewa dan siap untuk pulang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada perubahan yang lebih baik. Xiao Er, tumis beberapa sayuran untukku, lalu beri aku sepanci anggur. Teriakan Liu Yu yang tiba-tiba membuat banyak tamu di restoran mengerutkan kening dan melihat Liu Yu. Pada saat itu, orang-orang ini tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang pisau atau pedang di atas meja. Mereka memiliki niat untuk memulai kapan saja. Liu Yu melihat ini, juga merasa puas tanpa henti, yang dia inginkan adalah efek ini. Begitu dia meninggalkan air terjun, dia sudah memikirkannya. Akhirnya, dia merasa bahwa dia dapat menyebarkan berita tentang kepergiannya dari Liu Yunzong dengan lebih baik di restoran. Sekarang tampaknya rencana mereka sendiri tidak salah. Mata orang-orang ini yang melihat diri mereka sendiri siap untuk bergerak. Saya percaya bahwa lebih banyak orang akan segera mengetahui berita itu. Prestasi orang-orang ini di penginapan masih terlalu rendah. Mereka bahkan tidak memiliki semangat bela diri. Mereka sama sekali tidak dapat membangkitkan minatnya. Liu Yu duduk dengan santai, seolah tidak menyadari krisis, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak menyajikan hidangan? Ya, objektif. Pesananmu akan segera datang. Mohon tunggu sebentar. Begitu penjaga toko setengah baya dari restoran itu keluar, orang-orang di restoran itu, yang telah berencana untuk memulai, tiba-tiba terdiam dan menahan diri. Liu Yu terkejut, dan kemudian menemukan bahwa penjaga toko itu juga seorang Wuzong, dan setidaknya semuanya adalah Wuzong dengan lebih dari 5 tingkatan. Ini tidak sederhana. Seorang penjaga toko haruslah seorang Wuzong, yang juga merupakan tokoh tingkat yang lebih tua di antara departemen-departemen utama. Pemilik toko, tolong cepatlah melayani. Saya sudah lapar selama beberapa hari.
Liu Yu tidak melakukannya karena kekuatan pihak lain dan konvergensi sikap mereka sendiri, tetapi terus mendesak jalan. Ekspresi pemilik toko juga sedikit aneh. Pada hari kerja, siapa yang berani meneriakinya 3 atau 4 kali? Semua orang menghormatinya. Sekarang, Liu Yu, seorang pria kecil dengan hanya 9 prestasi wuling, memiliki sikap yang baik terhadapnya. Namun, pemilik toko selalu percaya pada harmoni, yang juga menjadi alasan mengapa ia dapat membuat restoran semakin besar. Ia segera berkata, "Saya akan segera datang." Reputasi restoran Tianxiang benar-benar terjamin. Gedung Tianxiang. Liu Yu terkejut. Gedung Tianxiang adalah salah satu industri kamar dagang dunia. Liu Yu tidak berharap untuk memilih salah satu dari mereka. Ia tidak memperhatikannya, jadi ia memilih gedung Tianxiang. Agaknya, selain budidaya pemilik toko, orang-orang ini bahkan lebih takut pada kamar dagang dunia di belakangnya. Jika berbicara tentang kamar dagang di dunia, kita harus berbicara tentang pembagian kekuasaan. Secara umum, pembagian kekuasaan didasarkan pada klan berbagai negara. Namun, ada juga pengecualian, seperti kamar dagang dunia, seperti Danmeng dan Qij. Kekuasaan mereka tersebar di seluruh dunia, dan kekuatan mereka yang sebenarnya lebih kuat daripada sekte. Sayangnya, organisasi-organisasi ini tidak termasuk karena mereka lebih longgar, karena mereka memiliki banyak pengaruh dan tidak mudah dibagi menurut batas-batas negara. Di antara mereka, kamar dagang dunia terutama bergerak dalam semua jenis bisnis. Toko-toko tersebar di setiap negara, dan kamar dagang itu begitu besar, tentu saja tidak sedikit orang yang melihatnya. Jika Anda ingin mempertahankan industri yang begitu besar, kekuatannya tentu saja tak tertandingi, dan lingkaran pertemanannya juga sangat berbakat. Namun, kamar dagang di dunia memiliki semuanya, yang layak menjadi kamar dagang pertama di dunia. Liga dan Paviliun Qij mudah dipahami. Satu bertanggung jawab atas alkimia dan yang lainnya bertanggung jawab untuk memurnikan peralatan. Tidak peduli yang mana, mereka sangat populer. Pil, baik untuk cedera atau kultivasi, hampir tidak dapat dihindari. Sebagian besar pil sekte besar dibeli dari Liga dan. Bagaimanapun, sangat sulit bagi sekte untuk membudidayakan seorang alkemis. Dari sini, Anda dapat membayangkan konsekuensi dari menyinggung Liga dan. Saya khawatir itu akan diserang oleh berbagai sekte. Hal yang sama berlaku untuk Qij. Pentingnya senjata dapat dibayangkan setelah Liu Yu mendapatkan senjata roh. Singkatnya, kekuatan ini sangat kuat, dan bahkan sekte besar pun tidak mau menyinggung mereka. Ini dia makanannya. Tepat saat itu, pelayan membawa makanan. Liu Yu mencicipi sumpit dan berkata, "Wah, rasanya benar-benar enak." Layaknya gedung Tianxiang, yang disebut lantai pertama. Namun, kemudian Liu Yu mengerutkan kening, menatap pemilik toko dan berkata, "Pemilik toko, apakah Anda takut saya tidak akan memberikan uang untuk melarikan diri, sehingga Anda harus mengawasi saya makan di sini sepanjang waktu?" Manajer itu tercengang. Dia tidak menyangka akan diinterogasi oleh Liu Yu. Anda tahu, dia sedang memikirkan Liu Yu. Sekarang semua tamu di sini memperhatikan Liu Yu. Mereka ingin memakannya. Anda dapat membayangkan situasinya yang berbahaya. Tidak bisakah Liu Yu melihat bahwa dia melindunginya? Meski begitu, si pemilik toko tidak pandai mengatakannya secara langsung, tetapi malah menuruti perintah Liu Yu dan berkata, "Tuan Liu bercanda. Tuan Liu sekarang sudah kaya raya. Siapa yang mau datang ke Paviliun Tianxiang untuk makan dan minum gratis? Saya tidak percaya Tuan Liu mau makan dan minum gratis di sini. Kalau begitu pergilah. Anda berdiri di depan saya dan melihat saya makan. Saya merasa sangat tidak nyaman." Liu Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Si pemilik toko mengangguk, tetapi menurutnya Liu Yu benar-benar sombong. Kalau bukan karena peraturan di gedung Tianxiang, perkelahian dan pembunuhan tidak diperbolehkan. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana orang-orang ini memperlakukan Anda. Melihat pemilik toko pergi, seseorang sudah siap untuk bergerak lagi. Namun, ketika dia melihat pemilik toko masih berdiri di antara Liu Yu dan mereka, dia harus menahan diri. Setelah makan dan minum, Liu Yu keluar. Tiba-tiba, hampir semua orang mulai keluar dan bersiap untuk menyusul Liu Yu saat dia keluar. Liu Yu tidak bangun dan pergi setelah keluar, tetapi duduk diam. Ketika dia melihat orang-orang ini menjadi gelisah, dia perlahan berdiri. Liu Yu berjalan perlahan menuju gedung Tianxiang, dan melihat kembali ke orang-orang yang mengikutinya. Di luar menara Tianxiang,
ada pengawal rumah tuan kota yang berpatroli di kota. Orang-orang ini tidak berani melakukan apapun, dan mengikuti Liu Yu keluar kota sepanjang jalan. Begitu keluar kota, 3 orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memimpin dalam menghalangi jalan Liu Yu. Di antara mereka, pemuda kurus dan tinggi dengan hidung tajam berkata dengan dingin, "Serahkan cincin penyimpanan, aku bisa mengampuni hidupmu, jika tidak. Tidak akan ada yang menemanimu dalam perjalanan ke dunia bawah." Uang dan sutra menggerakkan hati orang-orang. 1.000.000 batu roh hampir setara dengan tabungan hidup banyak prajurit roh bela diri. Bahkan orang kuat dari Wuzong bisa mendapatkan sekitar 10 juta batu roh dalam hidup mereka. Sedangkan untuk kultivasi yang tersebar, jumlahnya akan lebih sedikit. Liu Yu tahu bahwa batu roh di tubuhnya pasti dapat menarik orang-orang kuat dari Wuzong untuk datang kepadanya. Sebelum Liu Yu berbicara, sebuah suara datang dari belakang, "Jika kamu ingin menelan harta karun Liu Yu sendirian, kamu harus bertanya apakah kami setuju atau tidak." Segera, seorang biksu lain dan 2 murid yang tidak tahu sekte mana datang kepada Liu Yu dan berkata sambil mencibir, "Kita harus memiliki salah satu batu rohnya." Secara terus-menerus, hampir 30 orang datang kepada Liu Yu dan mengepung Liu Yu secara berkelompok, tidak memberi Liu Yu kesempatan untuk melarikan diri. Setengah dari 30 orang ini datang dari gedung Tianxiang, dan setengahnya datang setelah mereka mendapat berita. Ini membuat Liu Yu sangat puas. Rencananya telah berhasil dengan sangat cepat. Saya percaya bahwa segera lebih banyak orang yang lebih kuat akan datang untuk merebut harta karunnya, sehingga dia dapat membuat terobosan dalam tubuh fisiknya dan kultivasi di bawah penindasan. Satu-satunya hal yang membuat Liu Yu tidak puas dengan orang-orang ini adalah kekuatan mereka sangat buruk sehingga mereka bahkan tidak memiliki Wuzong yang kuat, dan mereka tidak dapat membangkitkan minatnya sedikitpun. Namun, bermain dengan orang-orang ini adalah hal yang baik. Selain itu, dia membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya menyampaikan pesan. "Kalian masing-masing menginginkan cincin penyimpananku, tetapi kepada siapa aku harus memberikannya?" Liu Yu mengusap cincin penyimpanan itu dan bertanya dengan serius. "Itu untuk kita, tentu saja. Kita yang pertama tiba, tetapi kita harus membuat perbedaan yang jelas." Kata 3 orang pertama, "Itu harus diberikan kepada kita. Kekuatan kita lebih kuat, tentu saja, itu harus diberikan kepada kita." Begitu kata-kata 3 orang pertama berakhir, mereka segera ditentang oleh sekelompok orang lain. "Berikan padaku, berikan pada kami." Tiba-tiba, banyak kekuatan dalam 2 dan 3 mulai bersaing untuk mendapatkan inisiatif harta karun Liu Yu. Akhirnya, ketika semua orang sudah lelah, seseorang berkata, "Mari kita rebut harta karun dari Liu Yu terlebih dahulu, baru kita bicarakan harta karun di cincin Liu Yu." Banyak orang langsung bereaksi. Mereka bahkan tidak menyentuh cincin penyimpanan Liu Yu. Mereka sudah saling bertarung. Ini tidak baik. Liu Yu diam-diam berkata bahwa sangat disayangkan dia masih ingin bermain sedikit lebih lama. Karena orang-orang ini sudah bereaksi, tidak ada kesenangan. Dalam hal ini, Liu Yu tidak ingin memberi orang-orang ini kesempatan untuk bereaksi, jadi dia langsung memulai. "Oh, tolong, ini Liu Yu." Tubuh Liu Yu seperti hantu. Tak lama kemudian, orang-orang yang akan merampok Liu Yu tergeletak di tanah dan mengerang di mana-mana. "Baiklah, serahkan cincin penyimpananmu." Sikap Liu Yu acuh tak acuh, katakanlah, hubungan antara buruan dan pemburu sangat mudah berubah. "Apa? Menginginkan cincin penyimpanan kita?" "Tidak, sama sekali tidak. Apakah kamu bercanda?" Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan harta karun mereka. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada Liu Yu dengan mudah? Liu Yu mencibir, "Kenapa? Ketika aku ingin merampok cincin penyimpananku, aku begitu hebat. Sekarang giliranmu. Apa kau tidak ingin mati?" Tiba-tiba, orang-orang ini terdiam. Mereka mengira mereka adalah pemburu pada awalnya, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menjadi mangsa. Sungguh sulit untuk menerimanya, bahkan lebih menyakitkan untuk meminta mereka menyerahkan cincin penyimpanan mereka daripada mati. Namun, Liu Yu sama kuatnya dengan Wuzong, dan mereka bukanlah saingan. Tampaknya tidak ada kemungkinan lain kecuali berkompromi dan menyerahkan cincin itu. Diam-diam tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan, orang-orang ini pergi dengan cepat, terlalu memalukan, datang dengan semangat tinggi, kembali dengan semangat rendah, yang paling tepat. Beberapa orang yang pergi tidak berani memprovokasi Liu Yu lagi dan berencana untuk tidak melewati air berlumpur,
sementara yang lain berencana untuk mengumpulkan saudara dan teman untuk berurusan dengan Liu Yu. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu bahwa Liu Yu membutuhkan efek ini. Kalau tidak, mengapa dia serakah untuk cincin penyimpanan Wuling ini? Dia masih membenci cincin penyimpanan orang-orang ini. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menghalangi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Yang dia butuhkan adalah lawan yang nyata, lawan yang memiliki rasa urgensi. Kisah Liu Yu tersebar sepenuhnya di klan Epi, saat ini juga sedang bergejolak. Zhongling, kali ini, aku akan mengirim Wu Dao untuk membunuh Liu Yu. Sayangnya, dia sekarang sudah pensiun, tetapi tidak cocok untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, masalah membunuh Liu Yu terserah padamu. Aku tidak ingin sekte Liu Yun memiliki bakat yang paling berbakat. Pemimpin klan Epi menatap Zhongling dan berkata dengan lemah. Selama ini, klan Epi dan klan Liu Yun adalah yang paling dekat. Sejak dia berkuasa, sekte Epi telah menekan sekte Liu Yun dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Selama periode ini, semua jenis kegiatan rahasia tidak dapat dihindari. Namun, Liu Yu, seorang variabel, tidak dapat ditoleransi olehnya, jadi dia memutuskan untuk membunuh Liu Yu sejak awal. Selanjutnya, Zhongling mengangguk dengan wajah dingin dan berkata, "Baik, Tuan, Zhongling akan menyelesaikan tugasnya." Namun, dia tidak memperhatikan Liu Yu. Kekuatannya sendiri telah mencapai seni bela diri dan jiwa tingkat ketiga. Selain itu, kekuatannya tidak sesederhana kultivasinya yang dangkal. Juga mudah baginya untuk memperebutkan tangga. Tidak masalah menit untuk membersihkan Liu Yu. Master klan Epi mengangguk dan melambaikan tangan, ingat, lebih baik tidak menggunakan nama klan Epi. Bagaimanapun, pengaruhnya tidak baik. Silakan dan saya akan menunggu kabar baik Anda. Di sekte bintang terbang, haha, sulit bagi sekte Liu Yun untuk menemukan yang bagus. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Tingfei dan Mu Chen ketika mereka diserahkan kepada orang tua itu. Mereka bahkan membiarkannya keluar. Itu mendorongnya ke puncak badai. Jika aku adalah sekte bintang terbang, aku akan takut meleleh. Meskipun hubungan antara sekte bintang terbang dan sekte Liu Yun tidak terlalu baik karena alasan sejarah, hubungan pribadi antara sekte bintang terbang dan sekte Liu Yun serta guru dan tetua sekte Liu Yun baik. Oleh karena itu, mereka tidak bermaksud membunuh Liu Yu. Namun, karena Liu Yu telah dibebaskan, tidak baik menonton opera seperti ini. Kita harus mengirim 2 murid Zhenzuan untuk menguji berat bakat. Oleh karena itu, guru sekte bintang terbang juga mengirim orang untuk pergi ke Paviliun King Chen. Paviliun King Chen kita tidak pernah berselisih dengan orang lain, jadi kita tidak akan mengirim orang. Selain itu, waktunya semakin dekat dengan dimulainya daftar Qianlong. Kita harus berkonsentrasi pada persiapan untuk daftar Qianlong, berusaha untuk memenangkan lebih banyak keberuntungan untuk Paviliun King Chen kita, dan membiarkan Paviliun King Chen kita memiliki sejarah yang panjang. Kata penguasa Paviliun King Chen. Begitu suaranya jatuh, Chen Feiyan berdiri dan berkata, Tuan, saya telah mencerna panen di tempat rahasia Mingli. Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang akan datang dari daftar Qianlong, keluar untuk mengalami dan meningkatkan kekuatan saya. Tolong izinkan saya. Bagaimana penguasa Paviliun King Chen tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Chen Feiyan, jadi dia berkata, pergilah, saya tahu Anda mengeluh bahwa saya setuju dengan Anda untuk menikahi Li Feiyu di lembah Feichui, tetapi saya juga untuk kebaikan Anda sendiri. Saya harap Anda dapat mengakui fakta ini setelah Anda kembali kali ini. Debu beterbangan, asap mengepul, seluruh orang tidak dapat menahan diri untuk makan. Hatinya sedih, lalu perlahan-lahan mundur dari aula, meninggalkan paviliun debu untuk melakukan persiapan. Di antara lembah giok, Li Feiyu, dengan wajah percaya diri, berdiri di depan Master Lembah Giok dan berkata, Master Lembah, meskipun aku yakin bisa mengalahkan pihak lain terakhir kali, aku tidak bisa membunuhnya. Sekarang kekuatanku meningkat pesat, dan aku pasti bisa menghilangkan rasa malu. Master Lembah Giok mengangguk ringan, kamu telah menembus Wuzong sekarang, dan kamu dapat dengan mudah mengalahkan Liu Yu. Aku tahu bahwa dia akan menjadi iblis hatimu, yang membutuhkanmu untuk menyelesaikannya sendiri. Kamu dapat pergi atas namamu sendiri. Sebagai sekte besar lembah Feichui, aku tidak ingin terlibat. Setiap klan, atau meremehkan, atau menutup persiapan, untuk membiarkan Liu Yu menenggak kebencian di luar klan. Dan yang kuat dalam latihan bebas juga tergerak oleh angin.
Mereka adalah perbaikan yang longgar, dan mereka tidak memiliki keraguan lebih dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Siapa di antara mereka yang dapat tumbuh tanpa membakar, membunuh, dan menjarah menjadi naluri? Kalau tidak, di mana sumber dayanya? Tanpa sumber daya, dapatkah kita meningkatkan kultivasi kita ke Wuzong, yang sebanding dengan para tetua dari setiap sekte, hanya dengan berlatih keras sendiri? Seluruh negara bagian Jin tampaknya telah jatuh ke dalam atmosfer yang kuat, dan semua itu karena Liu Yu saja. Liu Yu cukup bangga. Angin dan awan bergelombang di luar, tetapi Liu Yu, sebagai pusat pusaran air, tampaknya tidak menyadari apapun. Dia membersihkan cincin penyimpanan yang baru saja didapatnya sambil tersenyum. Yang ini cukup buruk, hanya ada 50.000 batu roh tingkat rendah, hanya beberapa batu roh tingkat menengah, dan senjata pilnya bahkan lebih buruk. Kurasa aku tidak bisa melihatnya lebih jauh. Sambil bergumam, Liu Yu langsung memasukkan Lingxi ke dunianya yang kecil, dan terus melihat cincin berikutnya. Yah, isi cincin ini cukup bagus. Seharusnya itu milik seorang murid sekte. Sayangnya, aku kehilangan istriku ketika aku dirampok. Setelah membersihkan selama 1 jam, Liu Yu akhirnya membersihkan barang-barang ini. Sayangnya, panennya tidak terlalu besar. Total isi cincin penyimpanan hanya sekitar 1 juta batu roh, yang terlalu dingin untuk dicampur. Namun, itu sudah cukup untuk mengejutkan Liu Yu untuk memiliki 1 juta batu roh. Bagaimanapun, dia hanya berurusan dengan Wuling sekarang. Jika Wuzong mampu memanen lebih banyak barang. Setelah 3 hari, Liu Yu merasa sudah waktunya untuk menunjukkan wajahnya lagi. Namun, Liu Yu mempersiapkan jalan, tetapi seseorang telah datang kepadanya. San Xiu adalah kelompok yang luar biasa. Kekuatan seorang individu mungkin lemah, tetapi dapat memainkan peran yang luar biasa dalam banyak kasus. Misalnya, sekarang, orang-orang dari setiap klan belum menemukan Liu Yu. Namun, para biksu ini mencium sedikit bau dan menemukan Liu Yu. Melihat 2 Wuzong di depannya, Liu Yu berkata dalam hatinya, "Baiklah, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai makanan pembuka dan mencoba kekuatan fisikku." Dalam proses kultivasi seni bela diri, bahkan jika itu adalah untuk melatih ki dan bukan untuk melatih tubuh, Zhen Yuan akan menyehatkan tubuh sepanjang waktu, membuat tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa. Setelah Wuzong, efek ini sangat jelas, karena saat ini, tidak lagi hanya mengandalkan Zhen Yuan untuk menyehatkan tubuh, tetapi kekuatan dunia kecil untuk menyehatkan tubuh. Ini mengarah pada fakta bahwa bahkan jika Wuzong tidak perlu memurnikan tubuhnya, sampai batas tertentu, dia bisa sekuat tubuhnya. Tentu saja, itu jauh lebih buruk daripada orang yang berlatih latihan fisik, tetapi itu juga mempersempit kesenjangan antara orang yang berlatih ki dan seni bela diri di alam yang sama dan orang yang berlatih latihan fisik. Namun, kedua Wuzong itu tidak memiliki sedikit pun pertahanan, dan sedikit kekhawatiran, jadi mereka langsung berencana untuk memulai. Prestasi Liu Yu hanyalah 9 tingkat Wuling, yang sama sekali tidak mereka pedulikan. Hehe, Liu Yu tersenyum tipis, lalu jurus sihir 9 putaran itu berjalan, dan terlalu malas untuk menaikkan kekuatannya sendiri hingga 2 kali lipat dari level sebelumnya dengan tubuh suci 9 putaran, jadi dia bertarung dengan mereka. Begitu kedua belah pihak bertarung, kedua Wuzong, yang telah berkecimpung di dunia selama bertahun-tahun, memahami bahwa kekuatan Liu Yu sudah pasti mencapai level Wuzong, dan terlihat cukup kuat. Ini membuat mereka mengerti bahwa rumor sering kali dibesar-besarkan dan tidak dapat diandalkan, tetapi sama sekali tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam rumor tentang kekuatan Liu Yu. Kekuatannya tidak buruk, Liu Yu memuji. Namun, di mata mereka, pujian itu berubah menjadi ejekan. Lagi pula, berapa usia mereka? Meskipun mereka tampak baru berusia sekitar 40 tahun karena peningkatan kultivasi mereka, sebenarnya mereka berusia 70-an dan 80-an. Liu Yu, yang penuh perhitungan, berusia sekitar 20 tahun. Dengan cara ini, mereka tidak dapat terganggu oleh nada bicara yang lebih tua kepada yang lebih muda. Wah, aku ingin mati. 2 orang itu sangat marah, angin telapak tangan semakin ganas, serangannya juga menjadi kuat. Namun, menurut pendapat Liu Yu, kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua pria itu tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, seni bela diri dan keterampilan adalah kelemahan terbesar dari kultivasi longgar. Satu-satunya keuntungan mungkin adalah pengalaman. Sangat disayangkan bahwa favorit alami klan leluhur tidak hanya kuat,
tetapi juga memiliki lebih banyak pengalaman daripada kultivasi yang tersebar ini. Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi bakat-bakat Zhongmen itu, keuntungan dari kultivasi yang tersebar ini telah menghilang. Saat ini, Liu Yu menghadapi dua orang, begitu pula Liu Yu. Menurut kebenaran, dia seharusnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat dikepung oleh dua orang. Namun, Liu Yu justru mengubah kelemahannya menjadi sebuah keuntungan. Baik seni bela dirinya maupun pengalamannya membuat mereka mati. Wajah mereka sedikit jelek, tetapi mereka dipukuli oleh satu orang, dan mereka hanyalah seorang junior. Perasaan seperti ini sulit dijelaskan. Gunakan keterampilan unik kalian. Keduanya saling memandang dan membuat keputusan pada saat yang sama. Apakah kalian akan menggunakan trik? Liu Yu melihat postur mereka dan tahu bahwa mereka akan menggunakan keterampilan unik mereka. Sekarang mereka sedikit serius. Tidak jarang mereka terbalik di selokan. Langit hancur dan bumi hilang. Keduanya bersorak pada saat yang sama. Liu Yu tidak tahu, jadi apa triknya. Segera, keraguan Liu Yu terpecahkan. Salah satu dari mereka, dengan lengannya sendiri dan yang lainnya dengan kakinya sendiri, tampaknya sepenuhnya terintegrasi menjadi satu berdasarkan metode rahasianya yang tidak dapat dijelaskan. Yang satu hanya bisa menggunakan dua tangan dan satu kaki, dan yang satunya hanya bisa menggunakan dua kaki dan satu tangan. Nama Tian Candik pantas dengan namanya. Wah, nama yang tidak kumiliki di langit dan bumi ini menakutkan di sungai dan danau. Bukan hanya karena kekejamanku, tetapi karena bakatku yang sebenarnya. Dua orang itu menundukkan kepala, tiga tangan, tiga kaki, berkata dengan wajah puas. Liu Yu mendengar bahwa mereka telah melakukan banyak hal jahat, tetapi dia ingin tahu seberapa jahat mereka. Segera berkata, "Oh, kejahatan apa yang telah kamu lakukan dan seberapa jahatnya kamu?" Tanda tanya, "Kami telah melakukan hal-hal hanya untuk merampok orang lain. Saya tidak tahu berapa kali kami telah membantai desa beberapa kali. Sekarang kami masih bebas. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada kami." Salah seorang di antara mereka berkata dengan puas. Namun, dia tidak menyadari niat membunuh di mata Liu Yu. Liu Yu tidak akan bersikap baik kepada mereka yang telah melakukan banyak kejahatan. Setelah itu, mereka melancarkan serangan terhadap Yuti. Dua orang memiliki tiga tangan dan tiga kaki, tetapi di bawah pengaruh metode rahasia, mereka menjadi sefleksibel dua tangan dan dua kaki, dan kekuatan mereka secara alami meningkat dalam jumlah besar. Liu Yu tidak takut akan hal ini, ki dan darahnya menggeliat di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya yang kuat menyebar, dan dia bertarung dengan sengit dengan mereka. Tiga tangan dan tiga kaki, kedua orang ini jelas hanya memiliki kultivasi tingkat pertama Wuzong, tetapi mereka mengalahkan Liu Yu dengan skor seri. Sulit untuk menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Bangga bertarung melawan 8 gurun. Liu Yu akhirnya mulai menggunakan keterampilan seni bela dirinya, alih-alih melawan mereka dengan tinju dan kaki biasa seperti sebelumnya. Keduanya memperoleh tinju tingkat Huang, dan kemudian mereka menggabungkannya sendiri. Dengan peningkatan pengetahuan mereka, mereka hampir tidak dapat disebut tinju tingkat Xuan yang tidak lengkap. Bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan Liu Yu? Boom! Dua orang langsung terbanting ke tanah, kombinasi tiga tangan dan tiga kaki menghilang secara alami, dan setelah kombinasi itu menghilang, tubuh mereka juga terlihat jelas lemah. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan tangannya. Kecepatannya tidak sebaik yang lain, dua orang bertekad untuk melarikan diri, satu orang satu arah, dia benar-benar tidak mudah dikejar. Ampuni aku, kami tidak berani mengingini barang-barangmu lagi. Ampuni nyawamu. Ketika mereka melihat keberhasilan Liu Yu, mereka terkejut dan disuruh memaafkan. Bagaimana Liu Yu bisa mentolerir keberadaan orang seperti itu ketika dia tahu bahwa dia tidak berhati lembut, terutama ketika pihak lain masih seorang pria dengan kejahatan besar dan bahkan dapat melakukan tindakan membantai desa. Mati, kepala dua orang langsung dipenggal oleh Liu Yu, dan mereka langsung mati dan tidak bisa mati lagi. Liu Yu, bagaimanapun, perlahan-lahan mengepalkan tangannya.